Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Rudi Rinaldi dalam materi sekarang itu adalah sirup ya. Sirup itu adalah sistem informasi rencana umum pengadaan. Nah, di dalam website pemerintah, kalau kita lihat data per 23 Agustus, peluang usaha dalam pengadaan barang jasa itu ada sekitar 609,41 triliun ya. Alokasi belanja ini yang diperuntukkan bagi pelaku usaha, tersebar dalam 86 kementerian, lembaga, dan 542 provinsi, kabupaten, kota. Nah, kalau kita lihat pekerjaan konstruksi ini mendominasi ya, 52,4%-nya, atau sekitar 319 triliun. Terus barang juga ya. Barang kalau kita lihat ini 31%-an gitu ya. Ini kita skip aja dulu. Barang sekitar 30,9%, jasa lainnya itu 12%, dan jasa konsultansi itu 27%. Nah, dari angka-angka tersebut tentulah kita semuanya ingin gitu ya kebagian beberapa proyek, amin, sehingga pengusaha-pengusaha yang dimiliki oleh Bapak dan teman-teman sekalian bisa ikut berkiprah untuk mendapatkan salah satu atau beberapa dari proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, di Perpres 12 tahun 2001 itu disebutkan bahwa nilai paket kecil sekarang untuk usaha kecil gitu ya, itu nilai paketnya sampai di bawah 15 miliar gitu ya. Jadi kalau misalnya nilai paketnya 15 miliar itu khusus untuk usaha kecil, kecuali yang tidak bisa dilaksanakan oleh pengusaha kecil itu sendiri. Seperti pengadaan kendaraan misalnya ya, mobil itu kan sekitar ratusan juta gitu ya. Kalau nggak ada 10, misalnya 10 kali 300 juta sekitar 3 miliar, itu masih kelas kecil ya. Tetapi kelas kecil tidak bisa gitu ya. Menyediakan kendaraan itu sebagai dealer gitu ya. Nah, sehingga itu bisa juga untuk dilaksanakan oleh kelas besar. Hal-hal yang khusus seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini untuk yang paket 15 miliar, kalau kita lihat itu ada beberapa jenis-jenis barang atau jasa yang bisa disuplai oleh usaha kecil. Di antaranya adalah kamera pengawas, ini misalnya CCTV gitu ya, terus souvenir atau seminar kit, alat peraga, pupuk, pestisida, peralatan elektronik, pakaian dinas. Nah, ini beberapa komoditas sebetulnya udah ada di katalog lokal ataupun di biaya pengadaan ya. Kalau Bapak-Bapak dan teman-teman masih bingung apa biaya pengadaan, silahkan disaksikan video-video yang tentang biaya pengadaan ya. Ada di channel kita, channel saya. Juga ATK gitu ya, ATK, terus media percetakan, suku cadang, benih, furniture, kendaraan, dan lainnya. Nah, kalau kita lihat rinciannya, itu kalau kita lihat di top 10 kementerian atau lembaga yang paling besar itu memang di sekarang ini masih oleh Kementerian PUPR ya, karena kalau kita lihat PUPR ini memang menyelenggarakan konstruksi gitu ya. Jadi anggarannya memang sangat besar. Yang kedua adalah Kementerian Pertahanan, dan yang terakhir adalah Badan Usaha Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas Batam ya. Nah, sedangkan untuk Pemda itu yang paling besar adalah DKI, Banten, dan Jawa Barat. Jawa Barat ada peringkat ketiga ya. Ini jenis-jenisnya silahkan didetilkan sendiri seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di Provinsi Banten, ini pekerjaan konstruksinya ya yang paling besar itu 4,77% gitu ya. Ini provinsi barang, ini jasa konsultan, dan ini jasa lainnya. Nah, seperti itu ya. Dengan angka-angkanya. Nah, kalau secara secara keseluruhan kita lihat di sini untuk kabupaten kota juga sudah ada, untuk kabupaten provinsi juga sudah ada, dan kementerian lembaga juga sudah ada. Jadi kalau kita misalnya pengen lihat pekerjaan pengadaan barang apa saja sih yang hanya gitu ya, yang hanya pekerjaan barang saja itu di Provinsi DKI Jakarta apa saja gitu ya. Nah, ini nilainya berapa?
6,9 triliun. Seperti itu ya. Silakan ini kalau misalnya disesuaikan dengan provinsi teman-teman tinggal, atau kalau misalnya mau di daerah Jakarta itu bermain-main di mengikuti tender di kementerian-kementerian, itu silakan dicek juga. Nah, kalau di daerah ini silakan juga bisa ya dicek ya. Dicek di kabupaten kotanya. Misalnya ini di Kalimantan Barat gitu ya. Nah, ini silakan untuk dicek kabupaten kotanya. Seperti itu. Ini kadang-kadang yang sudah mengisi juga gitu ya. Tapi sekarang sudah diwajibkan kalau kita lihat di apa. Nah, ini pengertian RUP dulu ya. RUP adalah daftar rencana pengadaan barang jasa yang akan dilaksanakan oleh kementerian atau perangkat daerah. Nanti kita balik lagi ke sini. Sebetulnya saya perlu memperlihatkan tentang bahwa sirup itu wajib untuk Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di tata caranya, kalau kita pengen tahu di tahun berapa, ini tahunnya, misalnya tahun 2021, cari di rekapnya gitu ya, klik rekapnya, silakan ini diklik nih, misalnya di kota. Kota, misalnya kita di Ambon nih. Ambon itu ada berapa paket sih sebetulnya gitu ya yang untuk 2021. Nah, 2021 itu ada beberapa satuan kerjanya itu kita lihat di misalnya yang agak banyak di sini ya, di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian, Bapedalitda gitu ya, Ambon. Ini klik di sini, ini jumlah paketnya, ini pagunya 1,3 miliar ya. Jadi ini dalam juta rupiah. Juta rupiah, jadi ada 128 paket. Nah, ini diklik di situ, nanti muncul jumlah paketnya, metode pemilihannya seperti apa, terus waktu pemilihannya kapan, pagunya berapa, nama paketnya apa gitu ya. Jadi sangat terbuka. Memang ini udah diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa rencana umum pengadaan itu wajib untuk dipublikasikan gitu ya. Nah, ini misalnya untuk tadi di Ambon ya, di Kota Ambon, Kota Ambon. Nah, ini ada ATK-nya gitu ya. Ini di Januari, oh udah lewat ya. Nanti kita bisa lihat kalau misalnya untuk merencanakan untuk mengikuti pengadaan itu yang di mana sih? Nah, ini pengadaan langsung itu berarti nilainya itu kalau pengadaan barang ini di bawah 200 juta ya. Di bawah 200 juta. Kalaupun meskipun ada yang di atas 200 juta itu biasanya untuk dilaksanakan secara katalog. Nah, ini kita juga nanti akan kita bahas ya. Atau di video yang lalu telah kita bahas tentang katalog lokal atau katalog nasional gitu ya, yang ada di LKPP, katalog sektoral ada di kementerian gitu ya, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat di rekapnya, ini kita mau ke kementerian atau kabupaten atau BUMD atau BUMN atau swasta atau instansi gitu, atau perguruan tinggi negeri juga bisa, serta instansi gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya kita berdasarkan cari paket nih, cari paket berdasarkan apa nih? Berdasarkan kementerian atau lembaga gitu ya, atau perangkat daerah, lokasinya di mana? Nah, ini bisa dicek juga ya. Misalnya lokasinya pengen ya dilihat dulu semuanya gitu ya, lihat lengkapnya. Ini tinggal di checklist di mana ini ada se-Indonesia, tinggal di checklist sehingga ketahuan. Jenis pengadaannya apa nih? Misalnya barang gitu ya. Nah, ini barang itu di Indonesia seperti ini ya. Jadi sangat banyak, dan nanti itu bisa di-copy atau diekspor ke dalam Excel atau dalam PDF. Nah, misalnya ininya dalam rangka pengadaan darurat, metodenya gitu ya, atau e-purchasing, kontes, pengadaan langsung. Nah, ini misalnya yang kita cari yang pengadaan langsung gitu ya. Ini pengadaan-pengadaan langsung di paket nasional yang ada gitu ya. Jadi berdasarkan metode pengadaan langsung. Nah, ini untuk metode-metode pengadaan ini mungkin belum kita jelaskan ya. Nanti dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti akan kita jelaskan. Atau berdasarkan pagu juga gitu ya. Atau yang berdasarkan ini bulan-bulan yang kapan nih diumumkannya gitu ya. Diumumkannya sudah, tapi dilaksanakannya gitu ya. Dilaksanakan kapan. Ini sangat-sangat lengkap. Terus kalau ini ada panduan-panduan untuk pengguna gitu ya.
Jadi pengguna untuk admin, terus ada untuk yang dekon TP gitu ya, terus ada yang untuk KPA, untuk yang admin gitu ya, dan ini macam-macam untuk pengguna jasa, organisasi struktur pengadaan barang jasa untuk memasukkan rencana umum pengadaannya di dalam sirup ini gitu ya. Karena kalau kita lihat di dalam nah ini pengadaan barang jasa di, LKPP nomor 30 tentang pelaksanaan pengumuman rencana umum sebelum tahun anggaran 2001 berjalan. Ini biasanya di tahun 2001 berjalan berarti sebelumnya berarti di Januari ya, di Desember berarti ya. Desember Januari itu sudah 100% harusnya. Nah, makanya ini diedarkan bahwa ini sifatnya wajib gitu ya. Jadi untuk memperluas usaha-usaha, terus untuk meningkatkan, jadi kepala daerah itu untuk segera mengumumkan RUP-nya gitu ya, di bulan-bulan sebelum tahun berjalan gitu. Seperti itu, dasar-dasar hukumnya sudah ada, terus pelaksanaan pengumuman RUP, langkah-langkahnya juga ini sudah ada ya. Langkah-langkah untuk PPK, untuk PA, untuk PBJ, untuk Pokja. Nah, kalau kita lihat di dalam di Perlem 12 tahun 2012 bahwa setiap ID paket atau RUP itu ya memastikan bahwa paket yang dilaksanakan itu telah terdaftar dalam sirup. Jadi kalau dalam sirup sudah ada ID paket sehingga itu sudah diumumkan sehingga bisa tender. Nah, kalau ini belum diumumkan itu otomatis tidak punya ID paket sehingga tidak bisa ditenderkan atau diproses untuk pengadaan barang jasanya. Misalnya yang pengadaan langsung, tapi kalau misalnya ID paketnya belum ada, itu tidak bisa untuk diadakan proses selanjutnya. Seperti itu saling 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 terkait ya. Jadi itu seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, untuk yang selanjutnya mungkin setelah kita lihat di di RUP itu bentuknya seperti ini ya. Ada jumlah pertanyaan, juga ada berita. Ini di berita ini tentang perbaikan-perbaikan fitur dan perbaikan gitu ya. Sudah dirilis terakhir itu di bulan April ya. April. Nah, jadi seperti itu. Silakan misalnya kita pengen cari cari paket yang tahun berapa di sini silakan dilihat gitu ya 2022 gitu ya. Di sini misalnya untuk tahun depan nih, biasanya itu rame-rame di bulan November, Desember gitu ya kalau kita pengen lihat 2002. Tapi kalau misalnya 2021 ini paling yang belum dilaksanakan saja gitu ya, dan kemungkinan kalau yang konstruksi itu sudah dilaksanakan semua, sekarang sudah berproses di lapangan, kecuali yang nanti di bulan Agustus ini kan biasanya ada yang ABT ya, anggaran biaya tambahan seperti itu. Nah, begitu teman-teman sekalian, informasinya mudah-mudahan bermanfaat, lebih bersemangat lagi untuk kita bergerak di bidang apa. Nanti untuk syarat-syarat selanjutnya untuk ikut tender di pemerintahan akan dijelaskan lebih lanjut di video-video selanjutnya. Silakan kalau misalnya ingin mengirimkan pertanyaan, merequest untuk materi ataupun hal-hal lainnya, silakan untuk ditulis di komen. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih, mudah-mudahan cita-cita kita untuk membangun bangsa dan membangun usaha kita menjadi lebih maju, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dimudahkan dalam segala urusannya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.